Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Sound the ship, sound the ship. Nah, ini adalah domba yang difilmkan dalam film Sound the Ship. Dan ini kemudian domba-domba ini menjadi gambaran. Dombanya masih ngedot, masih bayi dombanya. Saudara-saudari yang terkasih, tadi pagi saya pertama kali mendorong kursi roda untuk ibu saya. Saya dorong karena saya pagi ini misa di Susteran Wisma Sepuh Suster-Suster PPHK di Pemalang. Saya juga mendorong kursi mengajak ibu saya supaya ibu saya merasa, oh, saya banyak temennya. Karena di suster-suster sepuh banyak juga yang sudah memakai tongkat kalau berjalan, sudah kalau diajak ngomong suaranya harus kenceng, atau juga dengan kursi roda. Dan tadi malam ibu saya pinjamkan kursi roda dari susteran untuk dipakai selama di Pemalang ini. Dan kemudian lewat jalan raya saya mendorong kursi roda untuk ibu saya. Pagi-pagi jam 5:30 berangkat dari gereja menuju ke komunitas suster Wisma Sepuh Suster-Suster PPHK itu. Lalu apa yang terjadi? Saya merasa karena Injil yang harus saya berikan untuk renungan kepada suster-suster itu temanya adalah tentang domba. Kalau ada orang gembala yang mempunyai 100 ekor domba dan yang satu ketelingsut atau hilang kemana, dia pasti akan meninggalkan 99 ekor yang tidak sesat untuk mencari satu ekor yang tersesat. Dan nanti kalau sudah ketemu, maka gembala itu akan bergembira. Dia akan mengangkat dombanya yang hilang itu, dan kegembiraan itu melebihi kegembiraan dari memiliki 99 ekor yang sudah atau tidak tersesat atau tidak hilang itu. Begitu juga di dalam kerajaan Allah akan ada kegembiraan yang sungguh-sungguh besar ketika ada satu orang yang bertobat dan kemudian di situ menjadi kegembiraan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertobatan akan membuat Tuhan dan seisi komunitas Tuhan itu menjadikan kegembiraan yang sungguh-sungguh besar. Maka kemudian ketika saya mendorong kursi roda ibu saya tadi, saya merasa mana ini yang gembala, mana yang domba. Saya sebagai Romo mungkin disebut gembala, tetapi saya mendorong ibu saya yang juga adalah gembala saya, yang membesarkan saya, yang membuat saya seperti sekarang ini, yang sungguh tekun berdoa, mendoakan saya supaya saya setia kembali ketika saya menyeleweng kembali kepada kesetiaan itu dengan doa-doanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kegembiraan itu kemudian bagi gembala itu menjadi suatu syukur ketika ada satu orang yang bertobat kembali kepada kawanan yang banyak itu, kawanan yang sudah merasa yang sudah dianggap di dalam jalurnya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali kegembiraan-kegembiraan yang ditunjukkan ketika orang bertobat. Tidak hanya kegembiraan keluarga itu saja, tetapi kegembiraan banyak orang. Suatu saat saya bertemu dengan satu keluarga. Dia mengatakan, Romo, sekarang kami sudah bersyukur bisa tersenyum. Ternyata ada dari anak kami yang sudah lama tidak pernah ke gereja,
bahkan lari ke sana kemari, melihat kemungkinan-kemungkinan dalam dunia dalam saat ini. Kalau mau dikatakan dunia dengan bahasa modern adalah dunia dugem saat ini. Dunia yang membuat orang merasa itu surga dunia, yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan penghiburan, tetapi palsu. Kemudian kami hanya bisa berdoa. Itu ibunya yang mengatakan berdoa, 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 dan kemudian tidak tahu sampai kapan kami berdoa, tetapi kami yakin Tuhan pasti akan mengabulkan doa kami, yaitu supaya anak kami ini kembali akrab dengan kami seperti dulu, dengan anggota keluarga kami, akrab dengan lingkungan, dengan warga-warga kami. Dan sekarang ketika ada pendalaman iman, keluarga kami, anak itu sekarang mau datang, bahkan juga mau belajar, bahkan merenungi sebelum berangkat, sudah mempersiapkan diri dengan bacaan-bacaan sehubungan dengan ayat-ayat kitab suci yang mau dibahas. Dan ini bagi kami sangat menggembirakan, Romo. Dan kemudian keluarga itu menjadikan semakin akrab lagi. Tidak hanya keluarga itu rupanya, tetapi warga lingkungannya kemudian juga ikut gembira, ikut menyambut anak itu yang sudah dewasa, yang tadinya dikenal dengan tidak pernah ingat Tuhan, tidak pernah ingat keluarga, tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba saling bersalam-salaman dan kemudian juga mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Kegembiraan ini kemudian dirasakan tidak hanya keluarga itu, tetapi juga lingkungan. Bahkan ketika orang-orang sudah mulai mendengar kisahnya, paling nggak sampai sekarang orang masih bersyukur, masih ikut gembira karena melihat anak itu menjadikan seperti domba yang ditemukan kembali. Maka saudara-saudari yang terkasih, kegembiraan yang saya rasakan ini menjadikan besar karena sungguh-sungguh dirasakan semakin banyak orang. Maka mari kita menggunakan masa-masa Advent ini, masa untuk mengolah diri. Tidak hanya berhenti puas dengan posisi kita sekarang, tetapi ingin lebih. Dalam spiritualitas Santo Ignatius dikatakan semangat magis. Magis itu artinya ingin berbuat lebih, tidak pernah puas dengan apa yang sudah didapat, ingin lebih. Maka perlu evaluasi, perlu refleksi diri, perlu melihat konsiderasi status diri atau posisi diri di mana saya sekarang ini berada. Waktunya Advent ini adalah waktunya untuk melimbang, merenungkan di mana disposisi kita saat ini dan mau kemana kita untuk semakin maju di hadapan Tuhan, semakin maju di dalam kehidupan kita bersama Tuhan sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.